Yang berbahaya lagi sebelum yang keempat. Apa itu? Virus kemelaratan yang nomor 3 adalah kemalasan. Kemalasan. Tidak ada orang yang ditakdirkan miskin, tidak ada yang ditakdirkan juga bodoh, dan tidak ada yang ditakdirkan malas. Ini semuanya karena kitanya nih. Ini semuanya karena kitanya nih. Dan malas ini yang paling berbahaya dari miskin, bodoh. Malas ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena tak mau berubah. Ada sebenarnya yang Allah berikan karunia baginya, tapi dia tak mau, malas dia bergerak. Makanya ini termasuk penyakit hati ini. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ajazi wal kasal. Wah, sampai Rasulullah mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap sifat yang lemah dan malas. Kalau malas itu dari mukanya saja pun tahu kita. Dari kerdipan matanya, dari langkahnya, dari gerak badannya, gesternya itu tahu kalau dia pemalas. Dan orang malas tidak akan pernah jadi apa-apa. Maka jangan sekali-kali berkawan sama orang malas. Ikut malas kita. Berkawan sama orang malas, ikut malas. Berkawan sama orang bodoh, ikut bodoh. Berkawan sama orang miskin, ikut miskin kita. Karena itu hati-hati dengan kemalasan ini. Dan ini yang sangat berbahaya bagi kita. Dan tanda-tanda, salah satu tanda orang-orang munafik itu, dalam Al-Quran disebutkan, kalau mereka berdiri sholat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri malas-malasan. Artinya malas-malasan akan membuat orang akan melarat. Andaikan pun dia pintar, andaikan pun dia kaya, tapi kalau dia malas, dia akan melarat hidupnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan sebenarnya inilah yang paling tinggi berbahayanya, yang melaratnya inilah. Miskin itu, kemiskinan melarat. Kebodohan melarat. Kemalasan melarat. Tapi yang keempat ini, dunia akhirat. Apa itu? Kemusyrikan atau kesyirikan. Kenapa jadi paling berbahaya? Karena dia tidak mengenal dirinya dan tak mengenal Tuhannya. Orang yang syirik, menduakan Tuhan, menduakan Allah, itu karena tidak mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dan bayangkan kalau dia tidak mengerti dan mengenal siapa Tuhannya, lantas dia mau kembali kemana? Dan inilah pesan utama dari Al-Quran. Inilah pesan utama dari Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Jadi inti dari Islam itu jangan syirik. Artinya tauhid. Orang yang mensyirikatkan Allah berarti dia tak mengerti siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Maka melaratlah hidupnya di dunia akhirat. Dan Allah ampuni semua dosa dari seorang hamba kecuali syirik. Kenapa? Dia menduakan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan dirinya sendiri. Apa kesimpulan dari topik kita hari ini? Adalah miskin, bodoh itu bisa berubah. Banyak orang miskin kalau dia mengerti tentang kehidupannya dan mau berubah bisa menjadi kaya. Berapa banyak orang miskin yang bisa menjadi kaya, dan berapa banyak orang yang bodoh bisa menjadi pandai. Tapi kalau malas, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Orang miskin bisa jadi kaya, orang bodoh bisa menjadi pintar atau pandai, tapi orang malas tidak bisa menjadi apa-apa. Apalagi kalau dia syirik. Kalau dia syirik, maka andaikan pun dia kaya, andaikan pun dia pandai, andaikan pun dia pintar atau rajin sungguh-sungguh, maka semua tak bermakna di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dia. Nah, mudah-mudahan setelah mengenal 4 virus kemelaratan ini, mari kita berubah. Mari kita melawannya. Kita lawan virus ini. Memang tidak langsung kita mati dibikinnya seperti virus corona, tapi perlahan pasti kita akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang miskin juga akan sengsara, orang bodoh juga akan sengsara, orang malas juga akan sengsara, apalagi kalau dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan senja ini menginspirasi kita. Mari kita berusaha merubah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Al-Qur'an Allah disebutkan, Allah tidak merubah nasib kita seseorang kecuali kita sendiri akan merubahnya. Dan itulah cara kita melawan virus kemelaratan. Terakhir di bagian akhir